Ini saya akan menjelaskan tentang proses desain adaptif. Ada 3 komponen utama di desain adaptif meliputi pembangunan, pemakai, dan sistem teknis DSS. Interaksi pemakai sistem. Hubungan pemakai sistem berkaitan dengan pengaruh sifat pemakai terhadap pemanfaatan sistem. Menurut Dixon, Serverne, dan Sen, beberapa sifat individual seperti pemecahan masalah, pengalaman, latar belakang, dan keterampilan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemanfaatan sistem. Dan menurut Alawi dan Anderson, individu yang mempunyai gaya pemecahan masalah analitis lebih suka dan cenderung menggunakan DSS daripada individu yang mempunyai gaya intuitif. Interaksi pemakai pembangun. Ini meliputi komunikasi dan kerjasama antara pemakai pembangun selama proses pengembangan DSS. Dan studi kasusnya adalah pada suatu perusahaan pengembangan dan manajemen real estate di Amerika Selatan, elemen desain adaptif adalah pemakai, yakni sistem analis dan proyeksi cash flow korporasi, yaitu kepala eksekutif, pengontrol, wakil presiden, dan manajer operasi. Dan setelah itu ada pembangun, yaitu konsultan sistem informasi. Pembangun ini menggunakan model cash flow DSS spesifik dari generator DSS. Saya akan menjelaskan model PPBS atau Project Planning and Budgeting System, yaitu digunakan untuk memproyeksikan operasi cash flow untuk setiap proyek real estate. Dibuat oleh wakil presiden BID, administrasi, dan manajer operasi. Perantara dalam hal ini sekretaris memasukkan berbagai file data dan memproses model PPBS dengan menggunakan file ini. Model partner diproses untuk setiap properti dan laporan yang menyertainya dicetak. File data dibuat oleh pengontrol. Sekretaris pengontrol memasukkan data dan memproses model partner. Di sini saya akan menjelaskan model for detail report atau MDR. Yang pertama, menggenerasikan laporan manajemen yang rinci dan menjadwal sumber dan penggunaan cash. Kedua, digenerasikan secara otomatis oleh model partner. Yang ketiga, menggenerasikan file data CVPART yang merupakan input bagi model cash flow korporasi. Yang kedua, model cash flow atau bisa disebut cash flow, yaitu memberikan proyeksi cash flow dan laporan mengenai sumber dan aplikasi dari cash tersebut. Yang ketiga, aplikasi pendekatan desain adaptif. Dua hal pokok model proyeksi cash flow sederhana. Yang pertama, menunjukkan potensi, dukungan keputusan, dan fasilitas yang penting bagi DSS. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pembangunan mengenai bidang bisnis dan lingkungan pemakai. Iterasi pertama, kepala eksekutif terlihat lebih secara mendalam dalam pengembangan versi pertama dari sistem cash flow tersebut dengan memonitor kemajuan usaha pengembangan dan mengevaluasi output dari sistem tersebut. 1. Pembangunan menghabiskan waktu 49 jam. 2. Pengontrol menghabiskan waktu 25 jam. Ketiga, kepala eksekutif menghabiskan waktu 10 jam. Lalu, iterasi kedua, semua pemakai, kepala eksekutif, pengontrol, wakil, presiden, bidang administrasi, dan manajer operasi secara aktif turut ambil bagian. Fase ini mencakup pengembangan model PPBS dan pembuatan file input yang berisi data operasional dan keuangan rinci pada setiap properti. Pertama, pembangunan menghabiskan waktu 31,5 jam. 2. Wakil presiden dan manajer menghabiskan waktu 15 jam. Ketiga, pengontrol menghabiskan waktu 10 jam. Keempat, kepala eksekutif menghabiskan waktu 5 jam. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang iterasi ketiga, yaitu model besar tunggal diganti dengan 12 set model yang secara kolektif menggenerasikan file-file data atau file data laporan rinci. Model yang kecil ini bersifat lebih efisien. Fase ketiga ini diakhiri dengan menurunkan sistem dan prosedur operasional. Pembangun menghabiskan waktu 60 jam dan mengontrol menghabiskan waktu 20 jam. Terus yang kedua, observasi pada studi kasus. Selama pengembangan SPK cash flow korporasi, dilakukan observasi desain adaptif tersebut. Pendekatan adaptif memerlukan tingkat partisipasi dan keterlibatan pemakai yang tinggi. Yang kedua, selama tahap awal proses pengembangan, ada kemajuan yang cepat menuju penetapan keperluan pemakaian.
dan pengembangan atau pembuatan kemampuan DSS untuk memenuhi keperluan tersebut. Ketiga, keberadaan generator program dan sumber kompetensi tersebut. Yang keempat, kecuali seminar 3 jam pendahuluan yang membahas mengenai bahasa perancangan keuangan dan IFPS yang diselenggarakan pada pemulaan tak ada lagi program training resmi yang dipakai dan diperlukan. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan yang diterima dari sistem tersebut nampaknya menjadi daya tarik baginya untuk bisa diadopsi secara luas lagi.